Pemirsa, konflik warisan sepeninggal Vanessa dan Bibi makin memanas. Nama Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel, kembali jadi perbincangan publik setelah muncul video tertawa di samping jenazah Vanessa. Dodi yang duduk ditemani istrinya atau ibu sambung Vanessa. Dari video itu terlihat Puput, istrinya bercengkrama dengan Dodi. Tak lama tangan Puput memukul sementara bahu Dodi sembari tertawa. Merespon tawa istrinya, Dodi juga terlihat ikut tertawa. Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Rupanya bukan kali ini saja aksi Dodi membuat netizen berkomentar miring. Sebelum ini, entah salah tangkap atau salah memahami pertanyaan, Dodi yang ditanya seorang psikolog pada acara talk show, Dodi dengan enteng menjawab seolah tanpa berpikir panjang. Malah komunikasi, ya. Bukan artinya dia selalu butuh sosok ibu. Saya punya banyak klien, ya loh, sama Bang Hotman yang diasuh sama ayahnya, ya, tidak punya ibu, tapi mereka bonding. Pertanyaan saya, Pak Dodi, seberapa jauh dari skala 1 sampai 10 Bapak cinta sama Vanessa? Dan juga dari skala 1 sampai 10 Pak Dodi, menurut Bapak, apakah Bapak sudah memberikan yang terbaik sebagai seorang ayah untuk Vanessa? Ya sangat sayang sama dia. Untuk kasih sayang jelas kalau 1 sampai skala 10 itu saya di 1. Aksi tawa Dodi dan istri di samping jenazah mendapat kecaman dari warganet. Apalagi belakangan ini Dodi begitu getol menuntut hak asuh Gala Sky. Bahkan terkesan menyudutkan besannya Faisal, ayahanda Bibi. Belum lama ini, secara terbuka, Dodi terbaca meminta warisan almarhum Vanessa dengan cara meminta barang-barang Vanessa yang kabarnya akan dibuat museum. Lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa, saya tidak setuju. Karena saya ingin membuat rumah Vanessa, rumah Museum Vanessa. Oh, itu kan udah dirapatin sama keluarga, ya setuju aja karena itu kan buat kenangan adiknya juga sama sekeluarga lah, keluarganya Pak Dodi. Ya konsepnya itu ya dia mencari barang-barang Vanessa yang udah dijual itu akan dibeli kembali, terus mungkin barang-barang yang masih ada gitu mungkin akan ditaruh di museum karena ya dipajang di situ. Tapi kan itu cuma rencana doang ya, belum ke arah ke situ, lokasinya di mana saya belum tahu sekeluarga. Oh enggak, itu kata Pak Dodi kalau misalnya untuk yang penggemarnya Vanessa itu boleh gratis. Oh enggak, gratis karena itu kan buat kenang-kenangan, bukannya buat diuangan, buat mencari keuntungan. Sampai ke sekarang belum ada pembicaraan seperti itu kepada saya. Tidak ada dia bicara seperti itu sama saya. Maunya saya berembuk dan bermusyawarah dengan Dodi ya, Bang Dodi. Maunya saya berembuk, saya membesarkannya bagaimana sebaiknya anak ini. Dan kemudian apa yang sudah menjadi hak dia. Bukan hanya soal rumah, hak asuh serta warisan peninggalan Vanessa. Belakangan, Dodi bahkan sesumbar tak akan datang ke tahlilan 40 harian Vanessa Bibi yang digelar oleh besannya. Saat ditemui, ia bahkan akan menggelar acara sendiri dengan alasan ia tak diundang oleh pihak besan. Benarkah demikian? Acara sudah semakin dekat di acara 40 hari, jadi nanti diadakan di Tribrata, itu yang mengadakan kan Bang Milano ya, dari keluarga Vanessa itu diundang untuk acara 40 hari
Jadi sejauh ini semua berjalan dengan baik ya, dan Dedi diundang ke acara tersebut. Dedi juga bikin acara sendiri di rumah 40 hari. Jadi berbeda satu hari ya. Tanggal 13 di Tribrata, Bang Milano yang mengadakan, 14-nya di rumah saya di Kemayoran, di rumah masa kecilnya Vanessa. Nyikapnya udah nggak apa-apa lah, netizen kan biarin aja lah, netizen mau berpendapat, mau komentar apa, yang penting yang tahu kan kita, yang tahu kan keluarga, yang tahu kan saya. Bukan hanya soal peringatan 40 harian meninggalnya Vanessa Bibi, Dodi juga mempermasalahkan soal nama Gala Sky sudah masuk dalam kartu keluarga Faisal. Merespons sikap Dodi, lantas apa yang akan dilakukan oleh ayah almarhum Bibi ini? Ya itu dia yang saya sangat sesalkan, kok belum sidang, belum ada keputusan apapun dari pihak pengadilan, terus Gala sudah dimasukkan di kakaknya keluarga Pak Faisal. Saya juga nggak mengerti ini gitu kan, ini ada delik hukumnya, mungkin saya nanti akan bicarakan ini sama Bang Milano ya sebagai kuasa hukum saya, yang nanti saya akan konsultasikanlah ke beliau. Memang seharusnya kita biarkan ya. Soalnya begini, dia dengan Puji ini dekatnya sejak lahir lagi ya. Puji papanya atau sembahnya itu aja dulu yang ngurus. Jadi kedekatan emosionalnya itu, kedekatan secara psikologis itu memang dekat banget sama si Putri, sama neneknya itu, sama mamanya, sama istri saya, memang dekat banget. Kalau masalah Gala, lalu Gala dirawat dan diasuh dan dibesarkan dan disayangi oleh keluarganya, Bapak Faisal, Fuji, adik-adiknya Bibi semua. Itu tempat yang tepat buat Gala. Karena dari kecil, dari masih baru lahir pun sudah bertemu dan sudah bersama mereka. Yang tidak tepat itu kalau orang yang gak pernah ada, tiba-tiba merasa pengen. Justru warisan peninggalan Vanessa Bibi yang melibatkan keluarga besar Vanessa dan Bibi dinilai warganet secara negatif. Bahkan terkesan dibuat-buat oleh Dodi. Itu sebabnya sahabat almarhumah seperti Emma Warokah pun angkat bicara. Sejumlah sahabat artis ini merasa prihatin dengan merebaknya berita soal perebutan warisan. Padahal Gala Sky masih hidup dan butuh ketenangan. Dari kemarin di TikTok Mamski, di Instagram, di semua banyak sekali berita-berita tentang almarhumah Vanessa Angel, sahabat aku, adik aku, sayangan aku. Terutama dengan keluarga almarhumah Vanessa, yang dimana Mamski sangat-sangat menyayangkan sekali untuk orang tua Vanessa, kandung dan ibu sambungnya. Vanessa Angel itu anak yang baik banget. Saya kenal dia udah lama, dari semenjak sama Mas Didi. Di situ saya tahu Vanessa Angel ini anak yang cukup berbakti sama orang tua. Apapun yang telah orang tua lakukan kepadanya, terutama untuk ayahnya ya. Saya nggak akan mau ngomong banyak apa yang Vanessa katakan, karena sudah meninggal dan saya tidak mau lagi membuat heboh, membuat masalah-masalah dengan apa yang sudah Vanessa katakan. Tapi saya cuma mau garis bawahi bahwa Vanessa Angel sampai akhir hidupnya pun tetap lakukan apa yang anak harus lakukan kepada orang tuanya. Tetap menghargai, menghormati, menyayangi orang tuanya, apapun yang telah bapaknya lakukan. Bukan cuma Vanessa aja loh. Jadi apapun masalah keuangan mereka, mau siapa yang punya rekening, siapa yang... Mamski juga berdua suami, kita punya rekening bersama. Dan suami Mamski yang lebih handle, karena apa? Karena dia memang orang bisnis, kayak Bibi. Kalau Mamski sama Vanessa itu sama, kita entertainer, taunya kerja, udah duit bisa, kalau nggak kepegang ya bisa nggak tahu kemana-mana kalau nggak diolah lagi. Alhamdulillah Vanessa mendapat suami yang bisa mengelola keuangan, sehingga dalam secepat itu Mamski ketemu Vanessa setelah sama Bibi ya, itu mereka dalam keadaan terpuruk banget loh, 0 bahkan minus. Tapi ada mertua Pak Faisal ini yang ngebantu, yang bener-bener support anak luar biasa. Top Pak Faisal. Spekulasi atau ini. Jadi ya ini ujian juga termasuk buat netizen juga yang gatel berkomentar. Jadi menurut saya ya ini ujian yang harus dilewati oleh keluarga besar almarhumah Vanessa dan keluarga besar almarhum Bibi ya, dimana keduanya sama-sama kehilangan ya. Saya tidak berpihak kepada siapapun, yang jelas
saya mendoakan ya kedua belah pihak bisa selalu damai dan tabayun ya, ketemu, mencari jalan keluar yang terbaik dan solusinya ada di Al-Quran ya insya Allah. Jadi menurut saya udah netizen atau orang-orang misalkan memang pengen meruncing gitu ya, udah stop lah. Jadi kita doakan ya kedua belah keluarga ini mereka bersatu untuk apa? Itu untuk merawat Gala bersama. Jadi kalau ditanya hak asuh, sebenarnya hak asuh itu bareng-bareng ya, karena keluarga almarhumah Vanessa juga keluarganya Gala, keluarga almarhum Bibi juga keluarganya Gala ya, kakeknya, neneknya, om, tante, begitupun juga keluarga Vanessa itu om, nenek, tante di situ semua. Jadi Gala tidak sendirian ya, ada keluarga besar ya, dan ada kita semua, karena seperti yang tertulis di Al-Quran ya, perintah baginda Rasul, anak yatim itu adalah kesayangan kita semuanya ya, yatim piatu. Dan insya Allah saya doakan ini cepat reda ya, karena jadi kasihan mereka ya, kita doakan mereka berdua insya Allah selalu dalam lindungan Allah, dan seharusnya jangan seperti ini ya. Nah jadi insya Allah Puji juga sama Mayang insya Allah juga selalu kompak